Karena lewat suara tadi katanya bisa keliling Indonesia. Betul. Seru. Dan juga selamat juga buat lagu Adat Aku Dengar Aku Tahu yang ternyata jadi nomor 1 di chartnya Radio RDI. Nah pas akhirnya kayak punya kesadaran untuk oh iya ternyata bisa nyanyi nih, terus terjun di dunia entertainment gitu kan, dan akhirnya bertahan segini lama, itu apa sih kayak apa ya tips and triknya atau mungkin apa aja yang udah dijalanin gitu? Waduh, kalau Putih kan panggung ke panggung, kita tuh ke panggung. Iya. Cuma kalau aku kayak keterpaksaan sebenarnya awalnya. Karena kan mama aku penyanyi dangdut dulu tuh, jadi dulu tuh aku tuh suka bantuin mama, Neng. Kalau mau uang tambahan kamu nyanyi dulu. Jadi kan pengen uang tambahan semua, nggak mau aku nyanyi gitu. Mau aku nyanyi, tapi udah keenakan karena ada duit terus. Aku jadi nyanyi. Sebenarnya awalnya keterpaksaan. Kalau aku sih memang dari kecil udah panggung ke panggung. Jadi dari SD tuh itu udah mulai tuh nyanyi karena almarhum papaku itu seneng nyanyi. Dan dari keluarga mama, dari apa yang namanya uyut cicitnya tuh jadi seni juga. Ada yang dalang, ada yang sinden gitu. Mungkin ya aku salah satunya keturunannya mungkin. Tapi di antara keluarga yang lain nggak ada tuh yang suka seni. Aku doang. Sebenarnya dari keluarga besar tuh gitu. Berarti pas lagi ngumpul nih, ini nih Teh Putri nih. Iya, yang lain yang tuh pada artis gitu. Foto dong. Tuh kalau di kampung-kampung kan kalau di kampung-kampung kan kayak gitu. Ayo nggak apa-apa dipoto, ayo lebaran tuh, ayo bentar. Wah, belum aja mandi. Betul, emang iya sih. Iya. Gitu dari kecil lah. Berarti kalau Sunda kan apa ya, pupuhan ya? Iya, pupuh. Iya betul. Nyijir. Pupuh. Ngayu, ngaji. Bukan apa sih ya namanya? Iya pokoknya kayak Iya, nyinden nyinden lah, iya. Iya. Karawitan lah kayak gitulah. Iya betul, karawitan. Oke. Secara perform udah banyak banget nih, banyak panggungan juga gitu kan. Nah, kan sekarang lagi rame-rame tuh kemarin riders artis. Jadi kalau mau manggung tuh ada syaratnya di backstage nih, belakang panggung. Nah, kalau Dua Anggrek punya nggak kayak misalnya harus menyediakan bunga 7 rupa gitu? Gak ada lagi kita. Nggak ada sih, kita yang mah nggak request normal yang lain. aja. Yang penting ada air minum. Iya. Nanti kita keselak Iya. nggak ada air minum, itu susah. Iya. Terus kayak ada cemilan-cemilan lah. Kadang kita tuh bersyukur ya, maksudnya kalau ada di event tuh kan berbeda-beda. Ada yang lengkap dengan bermacam-macam, ada yang seadanya. Karena kan di daerah-daerah juga tidak sama seperti di daerah-daerah besar. Jadi kita tuh selalu memaklumi apa gitu. Kalau emang tidak ada sama sekali baru kita marah. Tapi kalau emang dia mengupayakan seada-adanya, ya udah, kita kan udah dibayar alhamdulillah gitu ya. Masa untuk makanan aja nggak ada gitu aja sih, nggak pernah diambil pusing. Jadi riders mah bukan yang ribet-ribet lah. Enggak, kita mah nggak galon buat mandi. Enggak. Enggak, aku mah. Iya. Itu kayak Ya enggak. Iya. Jadi mandi mah pakai air biasa masih. Air biasa. Yang penting ada air. Tapi dipindah ke galon. Sama aja. Terus balik lagi. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi Sobat RDI ya. Dan kita juga bakal mendengarkan mereka menyanyikan lagu Goyang Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, terus di Indo Banget. Kakak-kakak ini kan kayaknya eksis banget ya. Rilis lagunya tuh kayaknya masih rajin gitu daripada duo-duo yang lain. Apa sih rahasianya nih? Asik. Biar dapat duit dong. Dapat cuan, dapat karya, terus dapat lagi hal-hal lainnya. Iya, gitu. benar ya. Karena lewat suara tadi katanya bisa keliling Indonesia. Betul. Seru. Dan juga selamat juga buat lagu Adat Aku Dengar Aku Tahu yang ternyata jadi nomor 1 di chartnya Radio RDI. Padahal kita nggak promo loh. Iya, Radio yang lagu ada. Yang Adat nggak promo. Iya betul. Cuman kita pantau kan kita kan selalu dapat kiriman tuh. Akhirnya kita cek. Oh iya ternyata banyak requestnya nih. Masya Allah. Terima kasih loh. Bahkan sampai Dai Lopez kan tadi suka banget lagu Iya betul. Jadi terbukti penyiarnya juga sering muterin. Alhamdulillah, terima kasih loh. Kalau manggung tuh kan dulu sempet nongol tuh gimmick-gimmick, misalnya bagi-bagi nasi padang gitu kan ya. Terus kalau nggak salah di salah satu konser festival di Jakarta ya. Iya. Di Pasir Mayoran ya, Pesta Pora ya. Itu bagi-bagi nasi padang. Iya, betul. Itu karena itu gimmick-gimmick itu juga masih dibawa nggak sih?
agak susah ya kalau bawa-bawa nasi Padang. Gimana lokasi ya, tempat. Lokasi, juga kita nyanyinya kapan. Iya. Tapi sekarang tuh lebihnya gak nasi Padang kemarin, jadinya kayak nasi goreng rendang. Iya, gitu. betul. Atau enggak kemarin donat Donat rendang. Kan rendang. lebih nggak Donat nggak ribet ya. Nggak ribet lah bawa-bawanya gitu kan kalau Iya. donat gitu. Oh, oke Gitu oke aja oke. sih. Itu Seru karena sih. event di Jakarta aja. Iya. Tapi itu kan event Pesta Porter kan event anak muda banget lah kayak. Dan ternyata respon ke Dua Anggrek gimana waktu itu? Kayak rame banget tuh waktu itu ya. Jadi kadang alhamdulillah tuh, jadi kita ada banyak orang kan di sana tuh bukan cuma yang suka genre dangdut, Ya, jadi macam-macam. benar, Jadi benar, tiba-tiba oh ini yang nyanyiin Cikini Gondang Dia, Iya. oh ini yang nyanyiin Goyang Nasi Padang. Mereka jadi tahu kita. Iya. Terus pas ditambah gimmick yang apa namanya Nasi Padang. nasi Bagi-bagi nasi Padang, Padang ya. baru sekarang ada penyanyi Bagi Bagian nasi Padang. padang katanya. Bener loh, udah lagunya goyang nasi padang, dikasih nasi padang lagi katanya. Ya, jadi itu kayak gimmick yang seru, Seru gitu. jadi Iya, benar. betul. Jadi nggak cuman goyang tapi kenyang ya. Iya betul. Kan goyangan yang bikin kenyang apa? Goyang nasi Padang. Oke. Nanti bakal kita puterin Sobat RDI ya, karena seru banget ngobrol sama Dua Anggrek. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan Goyang Nusantara nih. Asik Lagu ya? yang lagi dipromoin kenceng-kencengan, jadi kamu harus request terus. Ini dia Goyang Nusantara. Kita lihat di Instagram tuh kayak sering banget keliling Indonesia ya. Alhamdulillah. Beberapa kota gitu kan. Itu pengalaman-pengalaman paling seru kemana aja sih Kak? Paling seru? Paling seru atau paling mana ya? jauh atau Paling jauh Paling jauh ke itu Papua. Papua. Betul. Terus juga paling seru kan biasanya tuh kalau ke daerah-daerah kita naik speedboat. Wow, Itu yang pertama Iya, kali. nyebrang lah ya. betul. Kadang kita karena hotel di sana kan kurang memadai lah. Jadi Iya. mau nggak mau setelah perform kita jam 12 malam Langsung kita ke cek. kota naik speedboat. wah, Gila kan? gila. Kanan kiri ada buaya. Ternyata kita udah biasa ya sama buaya-buaya Ada darat. buaya Ya. darat ya. Sama buaya-buaya darat. Iya. Jadi ya itulah keseruan-keseruannya. Tapi di setiap daerah itu mempunyai kenangan dan keseruan masing-masing. Iya, Jadi kita betul. tidak bisa mana sih daerah-daerah yang paling seru. Menurut aku daerah semuanya tuh seru. Jadi Ya. ada kenangan-kenangan dan Ada pengalaman kesan lah ya. pengalaman yang berbeda-beda. Iya. Dan maka dari itulah inspirasi lagu Goyang Nusantara sih. Iya. Iya betul. Karena kan berarti Dua Anggrek ini punya pengalaman-pengalaman di seluruh Indonesia, karena Iya. Indonesia itu kan negara kepulauan ya, jadi banyak banget gitu ya. Nah, kalau yang dari Goyang Nusantara itu di liriknya kota-kota mana aja itu? Ada Kendari, Kudus, Jepara, Padang, Oh iya. Kendari udah ya. Kendari, Madura, mau duit merah? Aku itu suka lah duit merah. Madura. Tapi penciptanya sama ya sama Goyang Nasi Padang ya? Betul. Iya betul, sama. Oh, Dan ini oke. featuring sama Bapak Rahayu kita. Oh iya, Iya. Pak Rahayu. Pak Rahayu. Selalu eksis ya. Jadi Selalu. beliau teh selalu memberikan sentuhan-sentuhan gitu Iya. Betul. kepada artis-artisnya gitu ya. Oke. Ada nggak sih dari lagu-lagu yang kalian rilis itu kemarin ya, dari Nasi Padang, terus dari Cikini Gondang Dia, bahkan Adet. Ketika live itu yang paling bikin ngos-ngosan di panggung? Dari semua lagu kita, Iya boleh. Atau mungkin lagu-lagu yang lain. yang paling ngos-ngosan apa ya? Kalau Goyang Nasi Padang kan ringan ya. Kalau aku pribadi nih yang paling ngos-ngosan kalau aku Adat sih. Oh Adet ya. Yes. Karena gini, sebenarnya lebih ke lagu-lagu baru. Karena Iya. kita kan jarang, baru sekarang nih belum menguasai teknik Iya. vokalnya secara kita. Jadi masih menghafal gitu loh. Kadang Iya. kita, aduh ini takut liriknya salah, apalagi di TV. Nah Iya, itu yang iya, bikin kita tuh ngerasa, aduh capek ya lagunya, padat banget. Iya.